Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ferdi Arismanesha di channel Lapak Desa. Ini segmen pengacara, yaitu membahas tentang isu-isu terhangat mengenai hukum dan sosial. Jadi pada segmen kali ini saya akan membahas tentang aturan-aturan terkait dengan COVID-19. Mungkin khususnya di segmen ini kita bahas secara keseluruhan tentang aturan-aturan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi COVID-19 yang dibuat oleh Jokowi di tahun ini. Jadi, untuk lebih lanjutnya kita simak video selanjutnya. Jadi Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 itu sudah banyak ditegur atau banyak juga dibahas di sosial media maupun di media elektronik lainnya. Jadi kali ini kita akan bahas secara mendalam. Yang jadi kerancuan dan juga sedikit menggemaskan adalah pasal 27 ayat 2 dan juga ayat 3. Mari saya bacakan ayat 2 dan ayat 3-nya. Ayat 2, anggota KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ayat 2-nya. Ayat 3-nya adalah segala tindakan termasuk keputusan yang diambil dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara. Ya, mendengarnya saja cukup geli kalau di Fakultas Hukum ini sudah jadi tugas akhir ya. Sekalian ya, mungkin ini jadi judul untuk kalian yang pusing-pusing judul di semester akhir. Nah, kita lanjut ke analisisnya. Jadi nanti ada 5 analisis dari saya. Kalian bisa berkomentar nanti atau kita diskusi di kolom komentar setelah video ini diunggah. Mari, yang pertama adalah apakah kita mau sebagai bangsa Indonesia kasus BLBI, skandal Senturi itu terulang kembali dengan adanya Perpu ini? Karena Perpu ini kalau dari saya pribadi sangat-sangat tidak setuju sekali dengan utamanya dengan pasal 27 ini, karena memberikan banyak ruang sekali untuk perampokan. Nah, yang kedua adalah di zaman Pak SBY, lucunya ini, di zaman Pak SBY pernah ada Perpu semacam ini, yaitu kalau tidak salah Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang jaring pengaman sistem keuangan. Nah, itu juga memberikan kekebalan hukum terhadap pemerintah. Nah, itu juga ditolak sebenarnya oleh DPR. Ditolak karena ya bertentangan lah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian muncul lagi Perpu semacam ini, ya tentunya kita heran-heran kan. Ya meskipun kita di sini tidak menampik juga bahwa di tahun 2020 ini memang ada COVID-19 yang meresahkan lah. Terus analisis yang ketiga, yaitu perbandingannya adalah aparatur negara yang sudah mendapatkan kekebalan hukum. Nah, sedangkan untuk seukuran presiden saja, presiden kita dapat diimpeach melalui peraturan perundang-undangan. Presiden saja untuk seukuran panglima tertinggi di Indonesia, yaitu presiden, kita masih bisa mengimpeach. Artinya tidak ada satupun orang di Indonesia yang kebal atas hukum.
Itu analisis saya yang ketiga. Yang keempat, tentunya kalau Fakultas Hukum ini sudah mengerti lah bagaimana susahnya kita mengartikan arti iktikat baik. Jadi kalau di tugas-tugas kita itu ada menyebut iktikat baik, itu pasti langsung dosennya, coba kalian jelaskan apa arti dari iktikat baik. Nah, itu paling susahnya Fakultas Hukum. Nah, di sini di pasal 27 ayat 2-nya ada ketentuan iktikat baik. Jadi itu menjadi poin penting bagi saya untuk menganalisis bagaimana aturan-aturan ini cukup rancu, utamanya di pasal 27. Nah, yang terakhir adalah pasal tersebut kan memberikan imunitas pada aparatur negara untuk tidak bisa dituntut dan dikoreksi di peradilan. Jadi, apakah mungkin kemudian di Indonesia ini kan sudah dinyatakan sebagai negara hukum lewat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau misalkan ada seseorang yang kemudian diberikan imunitas terhadap hukum, apakah ini tidak mencederai Undang-Undang Dasar 1945? Nah, itu 5 analisis dari saya di segmen ini. Untuk kalian yang mungkin setuju atau tidak setuju, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video saya selanjutnya. Thank you.